Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Bashar dari Pasuruan, Ustaz. Ya. Saya mau nanya, apa ada bedanya masjid sama musola? Karena kemarin saya waktu pulang ke Pasuruan, itu saya hasil dari ngaji sini, saya terapkan di Pasuruan. Saya sholat tahiyatul masjid itu di musola itu ditegur oleh salah seorang makmum, kamu sholat apa gitu. Saya sholat tahiyatul masjid, aku bilang gitu. Nggak ada, kalau kamu sholat di masjid boleh, kalau gitu. Nah, terus apa boleh saya dibenarkan saya meninggalkan jamaah, Ustaz? Karena memang di situ jamaahnya itu nggak tumak nina gitu, Ustaz. Dan bacaan makmum itu sampai terdengar, misalnya imam membaca surat. Itu makmum baca Fatihah itu keras banget, saya terganggu. Saya meninggalkan jamaah itu apa dibenarkan, Ustaz? Terus saya minta nasihat buat bapak saya dan keluarga adik-adik saya di Pasuruan, Ustaz. Bapak saya itu masih suka selamatan kendurenan yasinan itu, Ustaz, sama manakib Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Mohon nasihatnya, Ustaz. Sekarang bapak saya masih melihat televisi di Pasuruan, Ustaz. Kemarin saya belikan parabola biar biasa nonton gitu, Ustaz. Assalamualaikum. Bapak mau nonton sinetron sekarang. Lah kok tahu gitu. Lah kok tahu kalau melihat dengan pengajian apa ketok kok. Enggak, kemudian saya bilang tadi saya minggu ikuti kajian di MTA ini, Ustaz, melalui televisi, Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau musola zaman Rasulullah itu tempat di sebelah pintu gerbang Madinah sana yang dipakai untuk sholat jamaah hari raya maupun Idul Fitri maupun itu lapangan, musola itu lapangan tempat sholat. Nah, kalau musola yang kita sebut ini memang tempatnya kan ya bangunan itu kan, bukan di lapangan. Kita tuh macam-macam, ada masjid, ada langgar, ada musola gitu kan. Nah, saya kalau kamu mau sholat di langgar ya nggak ada, tahiyatul langgar tuh nggak ada. Nah, maka sebelum saya jawab, kamu terangkan pada saya masjid piye, langgar itu bagaimana, musola yang kamu maksud bagaimana. Ya, kalau misalnya langgar itu masjid kecil, ya boleh saja masjid itu tempat sujud, sholat tahiyat masjid boleh saja. Memang itu ya masjid hanya kecil. Nah, musola tapi juga untuk sholat, hanya tidak diberi tempat pengimaman itu. Kalau langgar kan biasanya ada tempat pengimaman walaupun kecil. Musola kalau memang itu dijadikan tempat untuk sholat, bukan lapangan seperti yang dan zaman Rasulullah itu, musola itu lapangan khusus untuk sholat yang itu jamaah Idul Fitri itu rasa, bukan di masjid, bukan di suatu bangunan, tidak. Dan kalau musola masjid ya biasa-biasa. Itu boleh saja kamu sholat di situ. Di rumah sakit misalnya, itu ada masjid tulisannya ya musola, hanya kecil tidak sebesar masjid itu. Itu boleh juga sholat di tempat sholat. Ya, tuh. Kemudian masalah bapakmu tadi ya biar saja mahasiswa kendurian, suka sajen-sajenan, biar saja karena tidak tahu. Jangan dilarang yang begitu itu. Dia merasa begitu itu ibadah dapat pahala. Nah, supaya beliau tidak melakukan itu, anaknya yang tahu diajak ngaji. Nanti kalau ngrungokke terus pengajian, nanti kan tahu bahwa yang saya lakukan itu ternyata tidak ada dasar kebenarannya dari Quran maupun dari hadis. Kalau orang Islam mengerti tidak ada dasarnya, nanti kan berhenti sendiri. Nah, nanti kalau dikandani, lelek apa tuh wong kendurane, ya, ngomong mangan gawa sego niate sedekah. Nah, itu dah. Nah, enggak, karena belum tahu. Maka untuk memperingatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak benar, jangan disuruh berhenti, diberi pengertian.
Biar nanti kalau sudah mengerti bahwa itu tidak ada tuntunannya, biar berhenti sendiri. Kalau diingatkan orang, ya, dia merasa suatu kebenaran, arah entuk, wah anakku bareng ngaji neng Solo ki dadi aneh-aneh, saiki kondangan ra entuk. Gitu. Iki lagi ngaji neng Minggu pagi durung mlebu gelombang kuwi. Bahaya iki anakku wis ora usah diguguhe kan gitu nanti ya. Ya udah biarkan saja pelan-pelan. Wong bapakmu melakukan begitu dulu ya mendapat ajaran. Nanti kalau kamu tanyakan, Pak kok nindakake ngoten? Wit biyen iki simbah-simbah ya ngene iki, gitu lah. Nah, maka ikuti warisane simbah, gitu lah. Nah, jadi obatnya itu diberitahu. Nanti kalau sudah mengerti kan berhenti sendiri. Ya, yang datang ke sini apa? Ya mantan-mantan semua. Banyak tau yang begitu? Nah, ya. Kita didukun ya ono, sudah banyak. Nah, jangan wah bareng anu wargaku ngaji ning NTA kabeh, aku ya ora ngajak kok. Lah teko dhewe yo. Ya ta? Apalagi kamu orang Islam datang di tempat pas no, wong Islam ngaji Quran hadis kan pas. Wong bukan orang Islam, orang Katolik, orang Kristen, orang Hindu, ngaji di sini boleh. Walaupun kamu orang Kristen ngaji di MTA tidak saya suruh masuk Islam tidak. Kowe tetap Kristen ya boleh. Lah wis bareng mbok pikir-pikir terus kowe pindah dadi Islam udah aku sing ngakon. Gitu, karepmu dhewe. Gitu. Hanya yang Katolik jadi Islam, Kristen jadi Islam, Hindu jadi Islam yang ikut ngaji sini, tapi tidak saya suruh ndak karepe dhewe. Umpama saya tetap Kristen ngaji di MTA boleh ndak? Boleh. Al-Quran itu kafatalin nas. Allah turunkan Quran perintah Nabi Muhammad supaya disebarkan seluruh manusia. Nah, kamu orang Kristen ngaji di sini juga boleh. Walaupun ngaji kamu tetap Kristen ya silakan. Nek ngaji ngerti tenan terus loh, aku tak dadi Islam ae dudu aku sing ngakon. Karepmu dhewe boleh. Apalagi orang Islam ya. Apalagi masih ada satu pertanyaan jadi apa? Meninggalkan jamaah yang tidak tumanina dan makmum bersuara keras. Oh iya keras. boleh. Lah kalau makmum mau bersuara keras sih jenenge imam neng buri kuwi. Harusnya suruh maju. Jadi makmum itu tidak boleh baca keras-keras mengganggu yang lain. Maka kalau kamu jamaah apalagi tidak tumudinah cepet-cepetan itu. Lah kamu gak saya ikut di situ ya rasa melu jamaah di situ. Kalau ndak melu jamaah wah enggak bisa. Lah kene lagi maca iya karena butuh kono wis ruko. Ya. Itu cepet banget salatnya. Karena cepet tidak bisa mengikuti, boleh tidak ikut. Apalagi salat kok bising. Makmume maca banter kabeh, lah sing imame sing tidak ora genah iku. Nah, itu karena enggak ngerti tuntunan. Nek dikandani ya rong karuan gelem. Ya. Nek ngrasa dikandani ora jarak dia nanti muter-muter radio atau TV nonton ngrungok-ngrungokke, suwe-suwe mikir dhewe. Nek mbok kandhani ora gelem.